Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raya dari Jajuri beserta dua penulis yang lain yaitu Carmila Nurlestari dan Asep Mulyana. Kami di sini mencoba untuk meneliti aktualisasi nilai-nilai demokrasi melalui metode diskusi di era pandemi COVID-19. Studi deskriptif pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1 Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan latar belakang seperti ini. Jadi latar belakang yang kami kembangkan itu melihat dari situasi yang ada. Yang pertama, kegiatan pembelajaran online di era pandemi. Setelah adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menerapkan belajar di rumah, maka proses pembelajaran itu dilakukan secara daring atau online. Namun yang terjadi problem bagi guru, bagi siswa itu banyak sekali. Meskipun bagi guru sudah diakomodir oleh pemerintah, baik itu dari aspek fasilitas ataupun yang lainnya itu sudah dijamin. Namun untuk student sendiri, untuk siswa, meskipun kuota belajar sudah diberikan, namun aspek sinyal pun menjadi kendala tersendiri dalam pembelajaran online. Pada hakikatnya, sinyal menjadi penentu bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran online. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan hasil analisis dari peneliti sendiri, di Kabupaten Tasikmalaya tidak seluruhnya daerah itu bisa dijangkau oleh jaringan seluler. Maka dari itu menjadi sebuah tantangan dan menjadi hambatan bagi siswa di era pandemi ini. Kemudian metode pembelajaran dan media pembelajaran sering dikembangkan seiring diberlakukannya belajar di rumah ini. Sehingga kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh siswa itu disederhanakan dalam rangka ketercapaian siswa terhadap materi pembelajaran, sehingga siswa bisa mengikuti apa yang guru ajarkan. Kemudian yang terakhir, diskusi aktivitas ini sangat minim sekali karena pembelajaran daring yang dilakukan, apalagi di Kabupaten Tasikmalaya sendiri, jarang sekali pembelajaran daring menggunakan media-media seperti Zoom meeting dan lain sebagainya. Sehingga aktivitas diskusi dua arah itu minim sekali terjadi. Karena meskipun ada diskusi, itu menggunakan chat saja. Sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang berbau diskusi eh, penanaman nilai-nilai demokrasi. Itulah yang menjadi permasalahan sehingga kami tertarik untuk mengkaji aktualisasi nilai-nilai demokrasi sebagaimana kita ketahui bahwa yang kami teliti ini adalah siswa kelas 12 sehingga nilai-nilai demokrasi itu sudah sering kali diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di dalam pembelajaran kami akan mencoba mengaktualisasikan diri di dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Metode yang kami gunakan pendekatannya yaitu kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Dengan data primer kita akan sudah mewawancarai kepala sekolah, guru yang bersangkutan, dan siswa kelas 12. Kenapa siswa kelas 12 yang dipilih? Karena kita telah melakukan observasi siswa kelas 12 pada awalnya kelas 10 itu pembelajaran biasa dan waktu semester 2 baru ada pandemi dan sampai sekarang sudah pandemi sehingga kelihatan diobservasi itu dari sebelum pandemi sampai sekarang pasca pandemi. Kemudian pembahasan dan diskusian di dalam hasil penelitian yang kami lakukan di dalam aktualisasi penanaman nilai-nilai demokrasi, implementasi di dalam pendidikan kewarganegaraan melalui metode diskusi ini diimplementasikan di dalam kegiatan Zoom meeting, di mana seperti awal yang dilakukan oleh guru, persepsi, tatap muka melalui aplikasi Zoom meeting ini dilakukan biasanya 1 bulan 1 kali karena mengingat penggunaan kuota yang memang terbatas. Sehingga di dalam kegiatan Zoom meeting ini dilakukan hal-hal seperti biasanya di kelas. Jadi ada interaksi, terus ada juga eh, persepsinya dan pengulangan materi-materi yang dilakukan oleh guru. Sehingga di sini menanamkan
tanya jawab dengan siswa, antar siswa dengan guru, ataupun siswa dengan siswa lainnya, sehingga mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan diskusi. Kemudian yang kedua, untuk menanamkan nilai demokrasi itu tercermin pada kegiatan diskusi yang dilakukan oleh guru. Setelah persepsi, terus melakukan eh, preview materi sebelumnya, bahkan penyampaian materi pada waktu itu, maka di sana dilakukan diskusi dengan cara breakout room di dalam Zoom meeting. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, dan disinilah proses-proses penanaman kembali nilai-nilai demokrasi dilakukan. Di dalam breakout room Zoom meeting, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, di mana di tiap kelompok guru bisa memantau ke setiap kelompok yang ada di dalam room Zoom meeting. Maka di dalam breakout room, siswa bebas untuk berdiskusi. Sehingga di sana tertanam bagaimana siswa satu dengan yang lainnya menghargai pendapat orang lain, tidak menghendaki pendapatnya, tidak memaksakan pendapatnya, dan juga ada proses musyawarah mufakat untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi dan siapa juga yang akan mendengarkan presentasi. Bahkan ada yang menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Sehingga proses internalisasi atau implementasi bahkan aktualisasi nilai-nilai demokrasi ini dilakukan. Nah, maka dari itu disinilah bisa dianalisis faktor penghambat dan faktor eh, kelebihan dari eh, siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 Cisayong. Yang menjadi faktor pendukung itu karena kajiannya kelas 12, maka setidaknya dia sudah memiliki hal-hal yang terbiasa di dalam penerapan nilai-nilai demokrasi. Sudah bisa belajar diskusi dan juga menghargai orang lain. Karena waktu kelas 10 dan kelas 9 ke sana itu sudah ditanamkan nilai-nilai demokrasi. Namun yang menjadi penghambat itu ternyata proses pembelajaran seperti ini tidak bisa dilakukan secara terus-menerus dan setiap hari, bahkan di setiap mapel, karena keterbatasan dari akses atau jaringan yang diperoleh oleh siswa. Maka dari itu menjadi salah satu penghambat. Yang kemudian yang kedua, siswa sudah mulai lupa bagaimana cara diskusi dan lain sebagainya. Diskusi yang memang tidak diskusi eh, ke sana kemari, diskusi dengan aturan itu siswa sudah mulai lupa dengan itu. Maka dengan aktualisasi atau nilai-nilai demokrasi ini, maka siswa setidaknya akan ingat beberapa langkah mengenai diskusi dalam demokrasi ini. Kemudian di dalam solusi learning activities di dalam pembelajaran untuk penanaman nilai-nilai demokrasi atau bahkan yang lebih umumnya nilai-nilai Pancasila itu baik sekali dilakukan dengan metode diskusi. Di dalam pembelajaran daring tidak hanya dengan chat WA, penggunaan Google Classroom, ataupun yang lainnya yang menimbulkan komunikasi dua arah itu sederhana sekali. Boleh digunakan breakout room di dalam Zoom meeting ini digunakan sebagai solusi pembelajaran untuk penanaman nilai-nilai demokrasi. Kesimpulan yang bisa diambil pada pembelajaran pada kesempatan kali ini, melalui metode diskusi, maka siswa senantiasa bisa mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.